Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, kita akan belajar mengenai Adobe Premiere. Tapi sebelum belajar tentang bagaimana kita mengedit sebuah video, nah untuk langkah yang pertama itu kita harus mengenal terlebih dahulu Adobe Premiere Pro-nya. Nah, kebetulan mungkin untuk yang Bapak mau kenalkan itu adalah Adobe Premiere Pro dengan versi 2022. Mungkin tidak berbeda jauh dengan ada yang di lab, bisa dikatakan sama lah. Mungkin itu saja untuk pembukanya. Kita bahas langsung ke Adobe Premiere Pro-nya. Nah, yang kita akan bahas itu adalah tentang tampilan atau workspace dari Adobe Premiere Pro. Oke. Dalam Adobe Premiere Pro ada beberapa bagian yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu sebelum nanti masuk ke tahap editing. Yang pertama itu adalah di bagian menu bar bagian atas ya, yang terdiri dari file, edit, clip, sequence dan seterusnya. Terus yang selanjutnya itu adalah di bagian source panel. Terus di sini adalah bagian program panel. Terus di bagian pojok kiri bawah itu adalah project panel ya. Terus yang selanjutnya itu adalah bagian ini adalah tool editing. Terus di bagian ini adalah timeline dan yang terakhir itu adalah audio bar. Nah, apa sih kegunaan dari hal-hal yang tadi Bapak sebutkan? Oke, untuk kegunaannya yang pertama itu adalah menu bar. Nah, menu bar itu kegunaannya yang pertama untuk membuat sequence baru. Nah, maksudnya sequence itu adalah lembar kerja yang nantinya akan muncul di bagian timeline. Nah, di sini bisa dikatakan timeline no sequence-nya, sehingga timelinenya itu kosong, tidak bisa kalian masukkan. Jadi kalau misalkan sudah muncul timeline ya, kalian bisa memasukkan seperti video, audio, gambar dan lain sebagainya. Oke. Untuk yang selanjutnya itu adalah menu workspace ya. Nah, menu workspace itu adalah menu di mana kalian tampilan dari editing ini, bagian Adobe Premiere ini itu akan berubah jika kalian memilih sesuai dengan ya workspace-nya gitu ya. Contohnya misalkan kalau kalian memilih workspace dari color, maka tampilan akan berubah. Yang disesuaikan berarti kalau misalkan color itu mengkhususkan untuk editing di bagian color gradingnya. Oke, ya seperti ini tampilannya. Terus kalau misalkan kalian berubahnya lagi ke tampilan, misalkan contoh di bagian ini kalian mau menambahkan efek, maka tampilannya itu akan berubah. Jadi di sini yang tadinya di bagian kiri itu adalah source panel ya, terus program panel, di sini project panel. Nah, di sini ada penambahan efek panel. Oke. Nah, dan seterusnya. Oke, kita kembalikan lagi ke workspace editing. Nah, oke, itu mungkin untuk yang dinamakan sebagai menu workspace. Ya, untuk yang selanjutnya ada yang dinamakan source panel. Nah, source panel itu bagian sini ya, ini dinamakan source panel. Nah, bagian source panel itu bagian ya, bagian panel yang tidak hanya sekedar review. Jadi intinya kalau misalkan kalian contoh menambahkan sebuah video, di sini kita misalkan tambahkan video ya, contoh kita cari videonya. Oke, videonya misalkan Blender tutorial. Oke, misalkan seperti ini ya. Kalau misalkan kalian double klik, maka akan muncul di bagian source panel. Nah, di bagian source panel ini adalah bagian yang kalian bisa menggunakan fitur memotong video, terus memasukkan video ke timeline. Oke, gitu. Yang selanjutnya itu adalah program panel. Nah, di bagian program panel
bisa membaca preview video yang telah diimport ke dalam timeline waktu video ditentukan sesuai bar berwarna biru. Nah, contohnya misalkan, mohon maaf, contoh misalkan seperti ini. Terus kalian masukkan ke dalam sini, ya. Nah, maka akan muncul banyaknya durasi itu disesuaikan dengan pemotongan video kalian di bagian source panel. Nah, di bagian program panel ini adalah review video yang mungkin kalian sudah potong-potong dan kalian satukan menjadi satu. Itu adalah bagian program panel. Yang selanjutnya itu adalah timeline panel. Nah, timeline panel ini berperan ketika kita mengedit sebuah video. Jadi fungsi utamanya adalah menggabungkan video sesuai konsep yang dirancang. Jadi kalau misalkan kalian sudah memiliki konsep dengan misalkan beberapa footage video, nah di bagian timeline panel ini kalian bisa menyatukannya sesuai dengan skenario yang sudah kalian buat sebelumnya. Oke. Untuk yang selanjutnya adalah audio bar. Nah, audio bar ini fungsinya itu adalah melihat. Nah, di bagian sini audio bar. Nah, fungsinya itu adalah melihat melihat batas, ya, batas audionya. Jika kalau misalkan audionya sampai berwarna merah, biasanya audio tersebut bisa dikatakan sebagai audio yang terlalu keras, sehingga bisa saja akan tidak enak didengar kalau misalkan kalian menggunakan headset dan sebagainya. Tuh, jadi monitor buat kalian mengetahui apakah audio tersebut terlalu kencang atau tidak. Oke, untuk yang selanjutnya itu adalah tools editing. Nah, di bagian tools editing ini, ada beberapa bagian yang mungkin istilahnya itu akan kita gunakan, ya. Contohnya seperti misalkan yang sering kita gunakan, contohnya selection tools, terus eraser tools, terus mungkin hand tools dan sebagainya. Nah, untuk kegunaannya, contoh kalau untuk yang selection tool itu untuk menseleksi atau memilih video yang sudah kalian masukkan ke bagian timeline untuk digerakkan. Nah, sedangkan kalau misalkan eraser tool itu kegunaannya itu untuk memotong dan seterusnya, gitu ya. Oke, kita akan bahas di video yang selanjutnya. Oke, untuk yang terakhir adalah project panel. Nah, di bagian project panel ini, project panel itu di bagian sini nih, ya. Kegunaannya itu untuk mengimport video, terus audio, gambar dan lain sebagainya. Nah, itu workspace yang perlu kalian ketahui sebelum kalian mengedit video. Jadi pengenalan awal dulu mengenai Adobe Premiere atau workspace Adobe Premiere. Terima kasih.